Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena sampai hari ini, karena kasih Tuhan yang begitu indah bagi kita. Kita ada saat ini, kita sekarang mau datang kepada Tuhan untuk menaikkan syukur kita. Mari kita tundukkan kepala kita naikkan doa kita. Terpujilah Engkau Allah yang maha baik, yang penuh kasih, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Bapa. Sehingga saat ini ya Tuhan Yesus, kami bisa menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa. Engkau memilih kami untuk mendekat ke altar-Mu yang kudus ya Bapa. Kami rindu memandang kekudusan-Mu lebih lagi ya Tuhan Yesus. Kami rindu menyembah Engkau ya Bapa. Kami mau masuk di dalam kemuliaan-Mu Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Roh Kudus ambil alih ibadah online kami ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Mari sama-sama kita ulangi dari awal. Katakan dengan segenap hati. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan
Tuhan lebih dahsyat, kita sembah Dia, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Kami datang untuk memuji, menyembah-Mu ya Allah, ya Allah pertolongan dalam hidup kami. Kami memuji, memuliakan Allah penyelamat, berkatakan bawa kami ke padang yang berumput hijau ya Bapa, di mana di situ Kau baringkan kami ya Bapa. Ketika Kau ada bersama kami, kami percaya kami damai, kami aman di dalam genggaman-Mu. Di situ ada kelimpahan berkat-Mu, ada kelimpahan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami sembah Kau ya Allah, tak berkesudahan, selalu baru rahmat-Mu bagi kami ya Tuhan. Tak berkesudahan, kasih setiamu selalu ada di dalam hidup kami.
Kami hanya ingin sembah dan menyenangkan hati-Mu, Yesus. Kami hanya ingin menyembah Engkau. Kami mau fokus kepada Engkau ya Bapa. Segala penghalang kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami runtuhkan tembok-tembok yang menghalangi kami untuk membawa datang kepada Engkau, memuliakan nama Yesus. Terpujilah nama. Mari angkat suara kita sembah. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sama-sama dari awal masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, hiaskan keangkusan di hadapan hadirat. Oh, kami rasakan Yesus, damai surga-Mu di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan sembah Dia. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sembah Dia, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari semuanya lebih sungguh lagi kita senangkan Dia. Sembah Yesus, ku sembah, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yesus, kami sembah. Yesus, ku sembah Tuhan, sujud di hadapan keinginan Yesus dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yesus, ku sembah Kau, sujud. Ya, kami sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh
buat setiap hati kami yang ingin menyenangkan Engkau. Hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ya Tuhan, ya Yesus, kami milik-Mu Tuhan. Mari angkat suara kita, kita nyanyikan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan membiarkanku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun habis lenyap, gunung batu dan membiarkanku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Mari saudara minta Tuhan penuhi, Roh Kudus penuhi tiap kami dalam nama Yesus. Saudara yang mengikuti secara online, terima pengurapannya, terima dalam nama Yesus. Penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Sungguh ku percaya tidak ada yang mustahil. Kami percaya ya Tuhan, mujizat itu masih ada tengah-tengah kami. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, biarlah atmosfer mujizat terbentuk dalam setiap kehidupan kami.
Sehingga doa-doa yang dinaikkan oleh anak-anakmu menjadi doa-doa yang penuh dengan kuasa. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Jawab doa anak-anakmu ini ya Tuhan. Buka suara saudara. Doa saudara, doa minta ke Tuhan. Minta dalam nama Yesus. Minta. Tuhan biarlah ya Tuhan. Kau bisa pakai setiap kami untuk menyatakan kemuliaan. Dan banyak orang menjadi percaya kepada-Mu. Oh ya la makasih la bala bala. Selalu menolong, selalu menjaga, selalu akan terjaga sama seperti itu. Perbaharui ya Tuhan setiap hati kami. Tuhan kami berdoa untuk anak-anak kami, Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, berkati mereka Tuhan, studi mereka, pekerjaan mereka, karir, keluarga mereka, bahkan masa depan mereka ya Tuhan. Berkat-Mu turun untuk anak-anak kami ini semua Tuhan. Berdoa untuk anak-anak saudara semua. Berdoa saudara Kau melepaskan blessing. Anak cucu Tuhan berkati. Tuhan berkati studi mereka ya Tuhan. Saudara lepaskan doa untuk keluarga. Tuhan aku berdoa untuk rumah tangga demi rumah tangga. Biarlah di situ ada doa, pujian, penyembahan. Di tiap rumah tangga ya Tuhan. Menjadi core ya Tuhan. Jadi inti daripada gereja. Untuk menyatakan kemuliaan ya Tuhan. Ya Tuhan. Menjadi tempat ya Tuhan. Di mana Engkau mencurahkan segala ya Tuhan. Mujizat-Mu dalam keluarga-keluarga ini. Rencana-Mu ya Tuhan. Digenapi ya Tuhan. Diwujudkan dalam keluarga-keluarga ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pulihkan setiap rumah tangga. Pulihkan ya Tuhan, menjadi rumah tangga yang berhasil, beruntung, berbahagia. Rumah tangga yang makarios. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara, silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan, hari ini kita akan sambung saudara tentang berkat dan mujizat. Saya ingin ajak saudara untuk melihat ya saudara, satu pola yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Satu pola yaitu cara bagaimana Tuhan bekerja ya untuk melakukan mujizat dan memberkati daripada setiap umatnya. Simple, kita bisa melihat dari ya saudara, mujizat pertama yang Tuhan lakukan. Segala sesuatu yang pertama itu bisa jadi pola saudara. Misalnya ya kalau kita mau lihat apa sih penyembahan yang sejati. Penyembahan yang Tuhan inginkan. Kita bisa lihat polanya. Itu kata worship, kata penyembahan. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia namanya beribadah. Itu kita bisa dapatkan di mana saudara, Kejadian pasal 22 ayat yang kelima. Ketika Abraham berkata kepada bujangnya, ya kan, kamu tinggal di sini, aku dan anak ini akan beribadah, ya kan, kepada Tuhan di atas gunung ini. Nah itu pola yang pertama. Jadi penyembahan ya kan tidak cuma nyanyi muji ya saudara kan nyanyian, tetapi ada itu bicara tentang hati ya kan yang berfokus ya kan kepada kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki
Itu yang dilakukan. Jadi fokus hidup kita, pikiran, perasaan, perbuatan kita. Fokus kepada Tuhan, maka itu disebut penyembahan. Kalau kita bisa lihat. Karena pada awalnya Tuhan berkata kepada Abraham, ambil anakmu yang tunggal. Ya, anak yang Ishak yang kau kasihi. Bawa dia sebagai korban bakaran di atas bukit. Tuhan tunjukin namanya Bukit Moria sekarang saudara. Itulah tempat ya di mana Yesus disalibkan. Itu jajaran Bukit Moria. Itu lambang daripada korban Yesus. Bapak mengorbankan anaknya. Yaitu gambarannya. Nah pada waktu itu Abraham berbicara tentang kata ibadah. Worship saudaraku. Nah sekarang kita melihat saudaraku ya. Yesus membuat mujizat yang pertamanya kita sudah tahu. Sering kita dengar dalam Yohanes pasal 2. Yaitu dia mengubah air menjadi anggur di pesta kawin Kana. Tapi paling dia adalah simple. Kalau saudara dan saya kita mau hidup dalam berkat Tuhan. Dalam mujizat, dalam pertolongan Tuhan. Kita belajar dalam hal ini. Ada 3 faktor. Ya, 3 faktor kunci. Ya, ini jadi pola. Ya, mujizat pertama di Kana Galilea. Ya, ada Kana yang bukan Galilea saudara. Kita akan baca. Nah, saya bisa simpulkan saudara. Walaupun dari ayat 1. Kita bisa baca sampai ayat yang ke-11. Tapi ayat 11, ayat yang terakhir dari perikop itu ya dari kisah ini saudara, ini merupakan satu saudara, maksud Tuhan membuat mujizat itu. Kita lihat saudara, Yohanes 2 ayat 11. Inilah kesimpulannya, inilah pola saudaraku. Apabila hati kita, pikiran kita mau hidup dan menerima daripada berkat dan mujizat, kita harus lihat di pola Yohanes 2 ayat 11 ini kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang Galilea. Hal itu dia ubah air jadi anggur. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Pertama dari mujizat. Itu pertama kali. Jadi kalau saudara pernah dengar pada waktu kecil Yesus udah buat mujizat begini. Itu gak ada itu. Saudara gak usah pikirkan itu. Ya. Karena Alkitab ini adalah firman Tuhan, kebenaran. Kalau Alkitab bilang ini yang pertama, ya pertama gitu saudaraku. Ya kan, yang ngerti katakan amin. Nah, ini kalian. Jadi yang pertama dari tanda-tanda dan dengan itu, ya kan, maksudnya tujuan Tuhan mengubah air jadi anggur. Tuhan buat mujizat pertama di pesta pernikahan. Saudara tahu ini tujuannya. Ia menyatakan kemuliaan, untuk menyatakan kemuliaannya. Itu yang pertamanya. Apa sih kemuliaan? Kita sudah belajar. Menyatakan kemuliaan ya. Membuat Tuhan itu dihormati. Membuat Tuhan itu disegani. Katakan amin. Membuat Tuhan itu dikagumi. Dihormati, disegani, dikagumi. Bisa dibalik-balik saudara. Ya kan? Bisa menyatakan kemuliaannya. Hidup kita untuk menyatakan kemuliaan Allah. Tujuan itu apa? Supaya lewat kita Tuhan itu dihormatin. Kalau Tuhan dihormati artinya gereja Tuhan dihormati, orang Kristen dihormati. Ya, waktu kita bilang hidup aku untuk penyataan kemuliaan. Ya kan? Itu artinya apa saudara? Supaya Tuhan ya kan dikagumi orang. Kalau udah dikagumi pasti akan dihormati lalu disegani. Katakan amin. Jadi tujuannya adalah untuk apa mujizat ini saudara? Supaya dia. Bukan cuma sekedar untuk nolong kita yang susah, bukan. Tujuannya adalah supaya nama Tuhan dimuliakan. Yang kedua, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi tujuan mujizat adalah membuat kita percaya. Semakin percaya dan orang lain menjadi percaya atau semakin percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya saudara, jadi ini yang kita akan belajar. Jadi tujuannya pada mujizat nih. Nah kita akan belajar ada 3 faktor. Ya, faktor kunci mujizat pertama di Kana. Gimana saudara pola kerjanya? Nih saudara perhatikan. Ya, saudara mungkin sedang berdoa, mengharapkan pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara ya, kita lihat gambarannya saya akan bagikan saudara kisah ini. Yaitu kisahnya begini. Bahwa ada pasangan mempelai ya hendak mengadakan pesta pernikahan. Yesus dan murid-muridnya
bersama dengan Maria ibunya itu diundang dalam pesta itu, saudaraku. Dia udah undang Yesus masuk ke dalam pesta itu. Kita tahu ya, beberapa ahli Alkitab bilang yang ngadakan pesta ini mungkin masih ada keluarga dengan Maria atau dengan Yesus. Sehingga kok Maria bisa seperti kayak peduli banget dan bisa ngomong sama pelayannya. Itu daripada itu. Jadi ceritanya seperti itu, saudara, dan kita ada tahu tradisi orang Yahudi, ya, bahwa hal minum anggur itu adalah satu tradisi, saudara tuh, ya. Orang dimulai dengan minum air putih itu kebutuhan dasar. Tapi minum anggur itu setelah kebutuhan dasar terlewati, mereka minum anggur. Itu satu bentuk kemewahan, saudaraku, ya. Tiap Sabat pasti ada anggur Sabat. Kalau saudara ke Israel. Nah, setiap pernikahan, tiap pesta apapun ada anggur. Kalau tidak ada anggur, itu sesuatu yang sangat memalukan. Nah, itu inti poinnya ke sana. Jadi latar belakangnya sudah dapat ya. Kita tahu bahwa ketika pesta berjalan, sudah berlangsung, ya saudara, Maria, saudaraku, Maria mendapati bahwa mereka akan kehabisan anggur. Karena melihat jumlah tamu yang pesta ini dengan stok anggur yang ada, Maria melihat bahwa ini pasti kekurangan anggur. Karena dia harus minum terus. Nah, setelah itu dia bicara kepada siapa? Kepada Yesus. Kita tahu ceritanya itu. Dan Yesus berkata bahwa apa urusannya sama saya? Waktuku belum tiba. Seperti kan Tuhan tuh tolak dia. Lalu Maria, ya kan saudara, dia pergi kepada siapa? Kepada pelayan. Kepada pelayan dan beri nasihat. Ya kan, kalau seandainya Yesus berikan perintah apapun, ya pokoknya dengarkan, jalanin aja. Disitulah kita bisa tahu ceritanya bahwa setelah itu Yesus memberikan perintah kepada pelayan itu untuk tuangkan air. Saudara, dalam tempayan itu ada 5 tempayan kan. Saudara, masukkan air. Lalu cedok itu, lalu kasih ke pemimpin pesta. Saudara, waktu pemimpin pesta minum air itu, dia nggak tahu itu adalah air. Waktu dia minum, itu berubah jadi anggur. Anggur yang kualitasnya lebih tinggi. Sehingga pemimpin pesta kasih komen. Yang biasanya orang ngadakan pesta, dikasih dulu yang anggur yang paling terbaik. Kalau mereka sudah puas, ya maksudnya puas rada-rada mabok, baru dikasih yang gak enak. Saudaraku, tapi ini kok yang makin berkualitas. Jadi pesan daripada cerita ini adalah ini bicara tentang rumah tangga. Kenapa kok Tuhan buat mujizat itu di rumah tangga? Seringkali kita bicara dan kita seringkali dengar bahwa yang namanya rumah tangga itu adalah satu cerminan antara, ya kan, bisa jadi neraka kalau kita salah dengan pasangan yang enggak match terus, bisa jadi sorga, saudaraku. Dan rumah tangga itu menjadi tempat latihan bagi anak-anak. Dia akan dibentuk jadi preman, jadi prajurit Kristus. Itu semua adalah gambaran daripada suami istri, anak-anak, saudaraku. Bagaimana ibu, ya kan, bisa merawatnya dan bapak dan lain sebagainya. Kita tahu. Jadi Tuhan tuh melihat ketika rumah tangga atau inti daripada gereja itu keluarga kuat, saudara, sejahtera, saudara, bisa jadi berkat, maka gereja akan kuat. Kalau gereja kuat, masyarakat akan kuat. Masyarakat kuat, negara akan kuat. Yang ngerti katakan amin. Nah, Tuhan tidak buat mujizat pertamanya dengan membangkitkan orang mati. Walaupun itu spektakuler, saudara. Tetapi dia inti, yang paling inti. Pernikahan, keluarga, saudaraku. Ya, sejak awal juga kita tahu di dalam kitab Kejadian, saudara. Tuhan tuh yang berinisiatif. Lembaga pernikahan itu datangnya dari Tuhan sendiri. Tuhan berkata apa? Tidak baik manusia seorang diri saja. Aku akan berikan seorang penolong yang sepadan bagi dia. Saudara, itu dimulai. Lalu Tuhan memberkati mereka. Lalu Tuhan bilang beranak cucu, bertambah banyak. Penuhilah daripada bumi. Kita lihat juga di dalam kitab Wahyu, kitab terakhir. Saudara, bicara juga tentang keluarga. Bicara tentang pesta pernikahan. Yaitu pesta pernikahan anak domba Allah. Antara kita, gerejanya mempelai perempuan. Dengan Kristus mempelai laki-laki. Saudara bisa bersini. Makanya Yesus buat mujizat pertamanya itu di pesta nikah keluarga. Nah, kita akan lihat polanya. Inilah hati Tuhan, saudara, untuk keluarga.
Keluarga bukan cuma tempat untuk tentang diri kita. Bukan. Kita lihat polanya saudara yang pertama. Ya, bagaimana mujizat itu bisa terjadi. Air berubah menjadi anggur. Ya saudara, yang pertama, ini prinsip yang pertama yang harus saudara saya ingat. Pertama, kita membutuhkan iman. Ya, mujizat terjadi karena iman ya. Kita membutuhkan iman yang bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tetapi ya saudara, iman untuk bisa menggenapi panggilan Tuhan bagi hidup kita. Katakan amin. Jadi poinnya begini saudaraku ya. Tuhan tuh tidak hanya ingin memberkati kita. Ya, seorang diri memenuhi kebutuhan kita. Tapi saudara, Tuhan ingin kita bisa menikmati berkat dan menjadi berkat bagi orang lain supaya nama Tuhan dimuliakan. Katakan amin saudara. Jadi ini prinsipnya begini. Ya, prinsipnya ini. Jadi kita perlu berdoa, kita perlu berusaha untuk memiliki iman. Ya, agar kemuliaan Tuhan itu dinyatakan lewat hidup kita. Katakan amin saudara. Ya, ini prinsipnya. Selalu doa kita tiap hari, biarlah lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Bukan dipermalukan, bukan dinista. Saudara, tetapi dimuliakan, dihormati. Saudara, disegani. Ya saudara ya, dikagumi. Ya, dikagumi. Lewat hidup kita saudaraku. Dan banyak orang bisa menjadi percaya kepada Tuhan. Ini yang harus kita punya iman seperti ini. Contohnya gini, yang sehari-harinya begini saudaraku. Jadi kita membutuhkan iman bukan hanya, saya berkali sering omong gini. Kita tuh membutuhkan iman bukan hanya untuk kuliah. Ya, tetapi untuk bisa kuliahin orang lain kalau bisa. Katakan amin. Ya, kita membutuhkan iman bukan hanya untuk bisa ya kan menikah, dapat jodoh. Tetapi kita juga mau supaya rumah tangga kita bisa menginspirasi dan menjadi berkat bagi keluarga-keluarganya yang lain. Katakan amin saudara. Kita punya iman bukan hanya untuk bisa sembuh. Tapi ya kan supaya kita bisa sehat. Tetapi lewat kesehatan kita mau melayani Tuhan. Katakan amin saudaraku. Jadi kita membutuhkan iman bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tetapi juga untuk menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, ini kisah yang kita gak pernah lupa. Ini jadi rema buat saya saudaraku yang saya gak pernah lupa. Saudara, kita lihat tentang kisah seorang yang bernama Saul. Saudara tahu Saul? Ya, awalnya Saul tuh disuruh oleh ayahnya. Ya kan? Mencari keledai yang hilang. Ya, keledai ayahnya yang hilang. Waktu dia mencari keledai ayahnya yang sedang hilang. Saudara tahu apa? Di dalam perjalanan dia berjumpa dengan siapa? Dengan Nabi Samuel. Dia berjumpa dengan Nabi Samuel. Dan lalu Nabi Samuel dia berkata, kamu gak usah pusing lah dengan keledaimu yang hilang. Sini dulu kita makan. Ya, lalu Nabi Samuel bernubuat, kamu akan jadi raja Israel. Kaget dia. Dia gak pernah nyangka, gak pernah kepikiran untuk bisa jadi raja. Cita-cita juga gak pernah mencita-citakan itu saudara. Tapi itulah yang jadi. Saudara Yesus. Jadi kita bisa melihat di sini adalah apa saudara? Ya, Saul mempunyai masalah kehilangan keledai. Tetapi di balik masalah itu terbuka rencana Tuhan yang besar bagi hidup dia. Menjadi apa saudara? Menjadi raja Israel. Jadi saudara seringkali kayak misalnya masalah kehabisan anggur ini saudaraku. Sebenarnya ini masalah aib besar. Rasa malu besar yang gak akan pernah terhapus bagi mempelai dan keluarga besarnya saudara. Orang Yahudi kan ikatan keluarganya begitu kuat. Satu dihina, semua turut terhina saudaraku. Nah bagaimana ini kita bisa melihat bahwa ya kan dimulai dari apa saudaraku? Ada satu orang. Mujizat pertama ini muncul karena ada satu orang saudaraku. Yang mau mengambil saudara peran. Menjadi pelaku firman untuk berbuat baik. Siapa saudaraku?
Mujizat pertama ini siapa? Siapa mujizat pertama yang mengambil peran inisiatif awalnya? Saudara tahu siapa namanya? Maria. Saudara tahu Maria, ya kan? Mujizat pertama ini lahir awalnya karena Maria memiliki kepedulian. Dia bisa peduli. Dia bisa peduli karena dia memperhatikan keadaan sekitarnya. Wah, mereka kehilangan anggur, kehabisan anggur. Maria berpikir bagaimana mempelai dan keluarganya tidak menjadi malu karena kehabisan anggur. Saudaraku, lalu Maria berpikir, ya kan, menjadi pelaku firman untuk berbuat baik dengan apa? Melibatkan Yesus. Ya, dia meminta Tuhan Yesus untuk menyelesaikan masalah kehabisan anggur. Saudaraku, ya kan? Lalu Yesus tolak, kita tahu. Dia nggak berhenti itu. Dia datangi pelayan, ya kan? Untuk siap-siap kalau dapat perintah kerjakan saja. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Saya melihat kalau saudara mau hidup dalam mujizat, hal yang pertama adalah hidup kita. Kita harus punya iman bukan hanya untuk tentang diri kita. Seberapa banyak aku bisa dapat, seberapa banyak aku bisa, apa yang aku bisa peroleh, apa yang aku bisa, bukan lagi sekedar tentang aku. Tetapi bagaimana aku bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Lalu nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang bisa menjadi percaya kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Saya mau ulang lagi begini saudara. Ya, Tuhan tuh menegaskan, ya, di dalam perjanjian baru, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, berulang-ulang Tuhan menegaskan tentang apa? Panggilan hidup kita untuk selalu menjadi apa? Menjadi berkat. Katakan menjadi berkat. Ya, untuk melakukan perbuatan baik. Sekali lagi saya ingin ajak saudara untuk buka Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah. Saya kasih garis kurung. Dalam kurung buka. New Living Translation Bible. Bilangnya apa? God's masterpiece. Jadi buatan Allah itu adalah mahakarya Tuhan. Kita ini masterpiece-nya Tuhan. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa saudara? Melakukan pekerjaan baik. Ya, diciptakan untuk mewujudkan rencana kekalnya. Master plan-nya. Saudara, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita ini masterpiece, ya, masterpiece for apa? Master plan. Saya ulangi lagi saudara, kita ini masterpiece. Jangan sampai saudara dikacaukan identitas kita, saudara, identitas kita. Saudara saya ada buatan Allah, bukan cuma sekedar buatan, tapi mahakarya ciptaan Allah, masterpiece-nya Tuhan. Ya kan? Yang diperuntukkan untuk satu melakukan pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang mulia. Apa pekerjaan mulia itu? Mewujudkan master plan-nya Tuhan. Apa master plan-nya Tuhan? Menjadi berkat dengan menjadikan semua bangsa murid Kristus. Ini master plan-nya Tuhan. Ini pekerjaan yang sangat mulia. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Yang kedua adalah menjadi berkat dengan apa? Melayani, menolong orang lain, mewujudkan apa yang menjadi doa mereka, apa yang menjadi harapan mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ini pola. Jadi mujizat pertama itu, saudara, lahir karena ada siapa? Ada seseorang yang ngerti dia adalah masterpiece untuk mengerjakan master plan-nya Tuhan. Apa master plan? Supaya Bapa dimuliakan, supaya banyak orang menjadi percaya, diselamatkan. Katakan amin. Ini harus masuk di dalam pikiran kita. Saya 2 hari, ini akan 2 hari berturut-turut akan bicara ini terus. Saudaraku, itu prinsip yang pertama. Jadi jangan cuma berdoa, berusahanya punya iman untuk diri sendiri, untuk kepentingan kebutuhan kita. Tapi harus bagaimana
kita bisa ngerti tentang apa rencana kekal Tuhan bagi hidup saya, buat banyak orang. Master plan-nya Tuhan. Yang kedua adalah apa saudara? Kita harus percaya. Ini simple, tetapi nanti saya akan dalami. Ya. Yang kedua adalah kita harus percaya bahwa apa? Tuhan Yesus sanggup melakukan apa? Mujizat. Coba kita baca Yohanes 2 ayat 2 sampai 4. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Saya perhatikan di sini. Ya, kalau saudara dan saya mau hidup dalam berkat, hidup dalam mujizat, polanya kita ikutin mujizat pertama. Yaitu yang kedua adalah apa saudaraku? Saudara, kita belajar seperti Maria. Maria tuh percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat. Sekalipun saudara, Maria belum pernah lihat Yesus melakukan mujizat. Karena inilah mujizat pertama Tuhan Yesus. Tapi dia percaya. Nah pertanyaannya ya, Maria percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyediakan anggur yang cukup supaya mempelai dan keluarganya tidak menjadi malu karena kehabisan anggur. Dia percaya. Dia serahkan gitu loh. Ini Tuhan. Dia dorong perkaranya saudara. Nah pertanyaannya begini saudaraku. Bagaimana Maria bisa percaya bahwa Yesus dapat melakukan mujizat sekalipun dia belum pernah melihat Yesus melakukan mujizat. Memang Yesus belum pernah buat mujizat. Saudara, saya melihat begini. Maria memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Ya. Kita tanya lagi dalam pikiran kita. Kalau kita ini kan, kalau baca Alkitab saudara sebanyak dialog sama Tuhan. Dialog sama diri sendiri sama Tuhan. Dari mana iman Maria? Ya, dari mana dia bisa muncul iman dan pengharapan? Ya kan, kepada Yesus itu bisa timbul. Saya catat begini saudaraku. Apa yang? Ya, karena Maria memiliki pengalaman iman kepada Tuhan. Ya, pertama, saudara, ketika Maria mengalami perjumpaan pribadi dengan siapa? Malaikat Tuhan. Yang berkata kepada dia bahwa Maria, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kamu harus namai dia Yesus. Yang kamu kandung ini adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia ini adalah juru selamat. Maria tanya, bagaimana mungkin aku ini masih seorang perawan. Ya kan belum bersuami. Dijelaskan oleh malaikat, Roh Kudus akan menaungi kamu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia punya pengalaman saudara, punya dialog sama Tuhan. Punya pengalaman pribadi. Ini dasar daripada pengharapan dia. Dia bisa menaruh harapnya kepada Yesus untuk bisa selesaikan masalah kehabisan anggur. Ya, yang kedua saudara, kita juga dicatat di Alkitab. Dia mengalami perjumpaan dengan siapa? Para gembala. Para gembala yang mengalami perjumpaan dengan malaikat atau dengan Tuhan. Gembala dia mendengar perkataan malaikat, ya kan? Yang berkata bahwa, ya kan? Jangan takut, aku akan memberitahukan kepadamu sukacita besar bagi seluruh bangsa. Ya kan? Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Juru selamat, ya kan? Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu malaikat, lalu dijelasin, ini tandanya. Ada seorang bayi dibungkus dengan lampin dan diletakkan dalam palungan. Lalu para gembala itu datang pergi ke Efrata, ke Bethlehem, Efrata. Dia cari, dapat ketemu, betul ada bayi dibungkus lampin, ditaruh di palungan. Lalu dia cerita kepada Maria, saudaraku, dia bercerita kepada Maria. Alkitab tulis saudaraku,
Ini kan pengalaman yang luar biasa. Dia gak bilang, Maria gak bilang, masa sih? Masa sih? Gak mungkin lah. Enggak. Lukas 2:19 itu catat begini saudara. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Dan apa? Merenungkannya. Jadi saudaraku, ini Maria, ini pribadi yang luar biasa. Kalau saya secara pribadi, ya cemburu. Dari sejak mengandung, dia bersama Juru Selamat. Membesarkan Juru Selamat. Waktu Juru Selamat melayani, dia ikut. Juru Selamat pikul salib, disiksa, dia hadir di sana, dia lihat. Sampai naik ke salib, dia ada di situ. Juru Selamat bangkit, dia ada di situ. Juru Selamat naik ke surga, dia ada di situ. Wah, merinding saya. Apa sih kok istimewa banget sih Maria? Orang ini punya selalu simpen pengalaman imannya, pengalaman rohaninya. Itu nggak akan pernah bisa terlupakan dalam hidup dia. Dia nggak pernah lupakan yang namanya kebaikan Tuhan. Karena makanya hatinya penuh dengan nyanyian. Hatinya penuh dengan syukur. Saya pasti kalau kita ketemu Maria ya saudara. Walaupun mungkin dia sudah tua. Pasti mukanya tersenyum. Berseri-seri selalu. Satu hari Yesus dibawakan ke Bait Allah. Ya usianya belasan lah, 12 atau berapa gitu. Dia pulang. Dia kira Yesus ada ikut. Tiba-tiba hilang. Mana Yesus? Dia balik lagi saudara. Dia lihat. Rupanya Yesus saudara sedang berbicara, berdiskusi, tanya jawab dengan alim ulama. Semua orang terheran dan kagum dengan kecerdasannya. Maria lihat. Saudara di ayat 51. Kita lihat di sini, kita baca. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka dan ibunya. Namanya siapa? Maria. Menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Walaupun Yesus tidak pernah buat mujizat. Dia tahu anaknya ini sanggup selesaikan semua. Dia tahu anaknya ini Mesias. Anak Allah yang hidup. Dia tahu anaknya ini adalah Juru Selamat. Penolong. Apapun masalah dia bisa tolong. Sekalipun dia belum pernah lihat itu. Belum pernah alami itu. Kata kuncinya adalah apa saudara? Kenapa kok Maria bisa menaruh harap kepada Yesus? Maria ada seorang yang suka merenungkan firman. Dan menyimpan pengalaman rohaninya bersama dengan Tuhan. Setiap saudara pasti punya pengalaman rohani sama Tuhan. Katakan amin. Ya, ketika kita diselamatkan pertama kali. Itu pengalaman rohani yang gak bisa dilupakan. Saat saudara mungkin mengalami sakit yang begitu parahnya. Yang mungkin dokter berkata ini penyakit gak bisa sembuh. Tapi Tuhan sembuhkan. Kalau saya simpan perkara indah mati. Ini akan jadi pengalaman iman ini. Saya simpan, saya yakin. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara ke depannya. Atau hari ini ngalami itu. Saya yakin, saudara saya berkata seperti Daud. Ya kan? Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beluang. Dia simpan perkara pengalaman rohaninya. Itulah dasar iman, dasar pengharapan dia untuk menghadapi siapa? Goliat. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Jadi mujizat pertama ini tidak bisa lepas. Mujizat gak akan pernah terjadi tanpa apa? Iman. Katakan amin. Sekali lagi saya mau katakan begini. Iman itu timbul dari apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi pengharapan itu timbul dari apa? Pengalaman iman. Pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Makanya Daud berkata, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jangan lupakan pengalamanmu dengan Tuhan. Kalau kamu lupakan kebaikan Tuhan, pengalamanmu dengan, kalau kita punya pengalaman Tuhan, pasti pengalaman tentang apa? Tuhan berbuat baik sama kita.
Kalau kita nggak lupa ini, nggak mungkin kita balas Tuhan dengan kejahatan. Kita nggak akan pernah mau berbuat jahat dengan Tuhan. Berkata jahat, berbuat jahat. Setuju saudara, katakan amin. Nah ini hal-hal yang kita, wow, ini luar biasa. Saudari berkati dengan pesan ini, amin. Ya, itu yang kedua. Percaya sama Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa tadi ceritanya ya, sekalipun Yesus seolah-olah menolak permintaannya Maria. Maria tidak kecewa. Dia nggak kehilangan imannya, nggak kehilangan pengharapannya. Sebaliknya Maria mendekati pelayan. Dan dia berkata apa saudara? Kepada pelayan itu. Yohanes 2 ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ya. Apa yang dikatakan padamu, buatlah itu. Jadi gini saudara ya. Saya tuh lagi belajar lagi dalamin tentang takut akan Tuhan. Gitu. Takut akan Tuhan itu kan kita sudah belajar tentang karena adanya rasa rasa kagum kita sama Tuhan. Ya kan? Maka timbulnya rasa hormat. Ya kan? Kita kepada dia. Lalu segan dengan dia. Itu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu akan menghasilkan hidup yang saleh. Kehidupan yang saleh. Saudara perhatikan ini. Sekali Maria ini tipe orang yang takut akan Tuhan. Sekalipun nampaknya Tuhan berkata, apa urusanku dengan aku perkara ini. Saatku belum tiba. Itu sebenarnya tolakan. Tapi Maria tetap hormat sama Tuhan. Hormat sama Yesus. Betul gak? Dia datangi pelayan. Ya. Apapun yang dia perintahkan. Kamu jalanin. Saya ngerti gak maksud saya sini? Katakan amin. Ya, banyak orang takut akan Tuhan tuh mau menghormati Tuhan, bisa mengagumi Tuhan karena mereka sudah dapatkan banyak hal. Makanya iblis bilang kalau dia nggak dapat apa-apa, ayo, apa dia takut akan Tuhan? Ambil semua. Nanti kita akan bahas itu. Hal itu saudara. Jadi ini Maria ini dia nggak pernah kecewa. Makanya berbagailah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku, kata Tuhan. Katakan amin. Itu ciri daripada berbagilah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan tidak mungkin kecewa. Apapun yang terjadi. Sekalipun dia tidak dapat apa-apa. Mungkin dibikin nol sekalipun. Dia tetap hormati Tuhan. Itulah tipe Ayub. Saudaraku, ya kan? Dia sujud. Dia tunjukin rasa hormatnya. Rasa segannya. Saudaraku, ya kan? Lalu dia berkata dengan telanjang. Ya kan, aku keluar dari ibuku. Dengan telanjang pula, aku akan kembali. Terpujilah Tuhan. Dia puji Tuhan, saudara. Maria ini dia. Saudara mau hidup dalam mujizat, takut Tuhan. Tetap hormati dia. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita. Katakan amin saudaraku. Yang ketiga, jangan kadang-kadang kan kita ini, Tuhan tidak adil, aku kecewa sama Tuhan gini-gini. Kita takut Tuhan. Hilang rasa hormat. Kalau orang yang hormat sama Tuhan, gak mungkin dia berkata, aku kecewa sama Tuhan karena dia gini-gini. Yang ketiga, ini yang paling penting saudara. Poin yang ketiga yang kita akan belajar adalah apa saudara? Kita harus mengerti bahwa menjadi pelaku firman adalah apa saudara? Kunci untuk hidup dalam berkat dan mujizat. Katakan amin. Ya kita harus mengerti bahwa menjadi pelaku firman adalah kunci untuk hidup dalam berkat dan mujizat. Saudara di sini kita baca yuk. Yohanes 2 ayat 5 dan 8. 1, 2, 3. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Itu kan bentuk dia tetap takut Tuhan. Hormat sama Yesus. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya berapa? 2, 3 buyung. 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Dan kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Lalu setelah mereka bawa, pemimpin pesta minum anggur yang kualitas bagus. Ini hal yang luar biasa saudara Yesus, ya kan? Saudara pernah kepikir gak? Kenapa kok Maria mendatangi pelayan?
Berkata bahwa kalau Yesus perintah apapun kamu jalanin. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus nyuruhnya kepada pelayan? Bukan kepada tamu pesta yang lain yang lebih terhormat. Untuk dilibatkan dalam mujizat Yesus yang pertama. Ini pertanyaan gitu saudaraku. Ya kadang-kadang Tuhan tuh mau buat hal yang besar kepada orang-orang. Ya saudara, yang apa saudara? Yang punya hati hamba. Katakan amin. Kalau kita ini terlalu besar untuk mengerjakan hal yang kecil, kita mah terlalu kecil di mata Tuhan untuk kerjakan hal yang besar. Saya ngerti kata-kata saya ini, ya kan? Tuhan nggak pernah mau pakai. Kalau kita terlalu besar, aduh, masa sih aku suruh buang sampah sih? Nggak pandang siapa nih aku nih. Masa sih aku suruh nganterin keju sama roti ke lembah ini kan? Suruh dong aku perang. Enggak. Kalau kita nggak pernah mau ditunduk kepada otoritas, ya kan, untuk melakukan hal yang sepele sekalipun, kita nggak akan pernah diberikan kesempatan Tuhan untuk menghadapi Goliat. Saudara sangat katakan amin. Hal yang besar. Ngerti saudara? Ini kenapa kok? Karena pelayan ini sudah terbiasa mendengar dan melakukan perintah. Para pelayan sudah terbiasa melayani dan mendahulukan kepentingan orang lain. Jadi kuncinya saudara begini. Sebelum Tuhan melimpahkan segala berkatnya, melakukan mujizatnya, Tuhan akan cari dulu orang yang memiliki hati hamba. Katakan amin. Hati hamba. Saya tutup dengan ayat ini saudara. Mazmur 73 ayat 24. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Jika kita melakukan nasihat firman-Nya, kalau kita mau menjadi pelaku firman-Nya, maka Tuhan akan mengangkat kita ke dalam kemuliaan. Saudara berkata di pesan ini 3 hal. Ya, saudara berdoa, berusaha, memiliki iman bukan untuk memenuhi kebutuhan saudara, tetapi minta iman supaya kita bisa menyelesaikan rencana Tuhan yang besar lewat hidup kita. Katakan amin. Mulai peduli dengan orang sekeliling. Saudara selesaikan, ya kan? Buat mereka berhasil mendapatkan apa yang mereka doakan, harapkan dan butuhkan. Katakan amin. Seperti Maria. Ya saudara. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan bisa selesaikan itu. Belajar takut akan Tuhan. Jangan gampang kecewa, tersinggung sama Tuhan. Yang ketiga, kunci untuk hidup dalam berkat dan mujizat, jadi pelaku firman. Yuk kita bangkit berdiri saudara. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan sampai selamanya. Mari kita siapkan hati kita makan perjamuan kudus. Tuhan, kami bawa ya Tuhan hidup kami. Biarlah kami bisa mengerti bahwa kami adalah masterpiece-nya Tuhan. Untuk mengerjakan master plan-nya Tuhan. Tuhan menjadi berkat. Menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Menjadi berkat ya Tuhan. Dengan cara menolong orang lain berhasil mendapatkan apa yang mereka doakan. Apa yang mereka harapkan. Apa yang mereka butuhkan. Tuhan Yesus tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Biarlah kami bisa menjadi ya Tuhan. Orang-orang yang percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Yang taat dan setia.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama saya. Cawan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Anak-anakmu semua dengan kuasa darahmu. Malaikat Tuhan berpasukan melangkahi hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami. Berkati tangan-tangan yang menabur ya Tuhan. Untuk mendukung pelayanan menara doa online ini. Gereja ini ya Tuhan. Berkati mereka berlipat kali ganda. Kekasih Kristus terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semua.